Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas modul yang keempat tentang physical layer. Karena physical layer ini digunakan untuk layer nomor 1 pada saat komunikasi terjadi. Oke, lanjut. Nanti untuk latihannya bisa kalian coba di paket tracer ya, untuk ukur. Nah, di dalam physical layer ketika kita membahas, kebanyakan nanti kita akan membahas tentang bagaimana how to si perangkat tadi mengirimkan datanya, kemudian konversi datanya, konversi sinyalnya, kemudian masuk ke dalam satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Jadi tujuan utama dibuat sebuah physical layer adalah dia mengirimkan datanya berupa bit, di mana si bit tadi akan dikirim melalui media, bisa kabel, bisa wireless. Yang kedua, dia akan berkomunikasi dengan data layer untuk nanti si data tadi, berupa sinyal tadi itu akan dikirimkan melalui lokal media. Kemudian pada proses yang terjadi di dalam jaringan komputer, komunikasi jaringan komputer, dia berada dalam proses yang akhir ketika mengirim semua data. Akan tetapi ketika menerima sebuah data, dia berada di proses yang paling awal. Ya, dalam prosesnya disebut reenkapsulasi. Nah, dalam physical layer dia memiliki karakteristik. Dalam physical layer pertama, dia memiliki standarisasi. Pertama, physical layer itu diatur di dalam ISO, EITDA, ITU, ANSI, dan IEEE, di mana setiap implementasi perangkat keras itu diatur di dalam organisasi itu atau standarisasi itu. Nah, dalam physical layer ada perangkat-perangkat, ada standar-standar yang digunakan untuk komunikasi. Areanya antara lain yaitu physical component. Physical component itu contohnya kayak interface, kemudian kartu jaringannya, kemudian konektornya yang digunakan. Itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah proses encoding, perubahan data, memasukkan data dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian sinyalnya nanti menggunakan apa? Kalau wireless nanti pembawanya apa? Kalau kabel pembawanya apa? Ini salah satu contoh encoding data yang terjadi ketika akan mengirimkan sebuah data, di mana akan terjadi konversi data, di mana si datanya tadi itu akan dikirimkan dalam bentuk bit, ya. Si datanya tadi akan dikirimkan dalam bentuk bit, di mana bit datanya tadi itu akan dikirimkan melalui media yang kita gunakan. Nah, ini sebagai contoh. Di sini ada data digital di mana menginformasikan bahwa data yang dikirim adalah 010010. Ketika kita menggambarkan data digital, patternnya dari atas ke bawah ini dihitung 0. Kemudian dari bawah ke atas itu dihitung 1, 0, naik lagi 0 lagi 1. Ya, jadi hitung ini. Kalau ini kan enggak dihitung, dari sini turun lagi 1, 0, naik 1, naik lagi 1, 0. Jadi ketika dia mencapai ke atas dia 1, dia bawah dia 0. Tapi lihat antara time ini nih time, misalkan ini adalah milisecond, ini 1 milisecond misalkan, ya. Tapi kalau pengiriman dalam satu stream itu 1 milisecond. Kemudian proses ini dia akan memprediksi, mengenali si datanya tadi itu akan dikirimkan kemana. Kemudian metodologi dalam encodingnya
dia banyak menggunakan metode-metode tersendiri. Contohnya adalah metode Manchester, ya, Manchester Code. Mungkin di jaringan di arsitektur dan sistem operasi sudah pernah dijelaskan tentang Manchester Code. Nah, kalau wireless atau fiber, ya metode sinyalnya seperti ini. Jadi data yang kita punya ini data digital, dia modulasi bukan enkapsulasi. Dia modulasi dengan pembawa sinyalnya. Contoh, misalkan datanya adalah AM. AM itu modulasinya dia jadi seperti ini. MM itu jadi bentuknya seperti ini. Jadi tidak bisa AM komunikasi sama AM, nggak bisa. Jadi harus sesuai. Tapi kalau fiber optik, dia spektrum warna dari merah sampai ke orange karena penggawa datanya berupa cahaya. Nah, ini gambaran perhitungan bandwidth yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi di dalam jaringan komputer dalam bentuk bit per second, ya, kilobit per second, bukan kilobyte per second, tapi kilobit per second. Kalau B-nya besar, artinya dalam bit. Sebagai contoh, misal kalian mempunyai data sebesar 1 mega. Saya buka notepad saja ya. Nah, sebagai contoh, kalian memiliki data sebesar 1 megabyte per detik. Misalnya besar sedikit 1 MB, ya, megabyte. 1 MB itu sama dengan berapa bit? Kita aja deh, 1 kilo aja ya, jangan terlalu besar lah. Kilobyte. 1 kilobyte itu sama dengan berapa bit? 1 byte itu sama dengan 8 bit, ya. 1 kilobyte itu berarti 1000 byte, benar nggak ya? Ya, anggap saja 1000 byte. Realnya itu 1024, saya buat 1000 byte. Artinya 1000 byte itu sama dengan 8 bit. Kalau kita mau jadi bit, 8 bit dikali dengan 1000 sama dengan 8000 bit. Nah, misal ketika kita pertama kali ngirim sebuah data 1 kilo, ya, itu sebesar 8000 byte, yang dibutuhkan untuk kirim datanya adalah 8000 bit. Maka ketika kita ngirim, misalkan maksimalnya adalah 1000 bit dalam sekali ngirim, maksimalnya adalah 1000 bit. Maka data yang kita punya harus dipecah menjadi 8 bagian. Kenapa demikian? Karena maksimal pengirimannya adalah 1000 bit. Sama kayak kita mengirim paket, volumenya adalah 2 meter kali 2 meter kali 2 meter. Lebih dari itu nggak bisa masuk. Artinya kalau kita punya paket 4 meter kali 4 meter, kita harus pecah 2. Nah, 8 bagian masing-masing 1000 bit. Ketika kita buat 8 bagian, artinya ada 8 kali pengiriman dipecah. Ini yang disebut dengan frame, ya. Jadi dia akan mengirim datanya dipecah menjadi 8 bagian yang berbeda, disebut dengan frame. Masuk ke dalam layer 1, dia akan dirubah menjadi bit. Setelah jadi bit, maka data di stream. Tapi datanya tidak 8 pengiriman tadi secara bersamaan, tapi dipecah menjadi 8 bagian, ya. Data pertama, data kedua, dan ketiga. Bisa saja data pertama kemudian diikuti oleh data yang lain untuk mengirimkan data yang kedua, dan seterusnya. Ya, itu perhitungan sederhana untuk menghitung jumlah bit. Jangan nanti kecepatan kita berapa di kampus, 10 megabit per detik, ya. Kita sewa jaringan 10 megabit per detik. Ya, hitungannya kalau kita ngirimnya 1 kilo, ya itulah
kecepatan yang kita miliki. Ya, kalau kita ngirimnya 1 mega, ya kalau kita ngirimnya 2200 mega, ya itu sendiri ya banyaknya file yang harus kita kirim. Apalagi kalau kita mengirimnya secara bersamaan, maka data yang kita kirimkan akan secara bergantian dikirim. Nah, itu ilustrasi perhitungan data yang kita miliki dalam bentuk bit per detik ya. Nah, ketika kita bicara bagaimana si jaringan komputer berkomunikasi, maka data yang kita miliki akan dipengaruhi oleh beberapa terminologi. Pertama adalah latensi, yang kedua adalah throughput, yang ketiga adalah goodput. Ya. Latensi adalah bagaimana ketika kita ngirim data, itu ada waktu yang nanti kita harus tunggu, kemudian ada waktu bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik yang lain, ada data waktu yang nanti kita pikirkan untuk kalau dia datanya salah dan sebagainya. Itu latensi. Kemudian ada throughput. Throughput ini dia mengukur data yang kita kirim berupa bit melalui satu media ke media yang lain dalam bentuk satuan waktu. Itu throughput. Nah, yang biasanya kita pakai adalah goodput. Ini adalah bagaimana nanti kita mengukur si jaringan komputernya berdasarkan hasil dari data sebenarnya pada saat kita kirim, yaitu throughput dikurang dengan traffic yang terjadi di dalam jaringan komputer sehingga data bersih. Jadi kalau kita ngitungnya ini goodput, ini adalah data bersih. Jadi kalau kita mau menganalisis sebuah data, goodputnya itu seperti apa, kita analisis. Oh, goodputnya jaringan MDP itu sekian persen misalkan hasilnya. Dari 100% cuma 20% yang bagus. Nanti sisanya kenapa jadi lambat seperti itu terjadi ya. Jadi ada latensi, throughput sama goodput. Nah, di dalam jaringan komputer ada beberapa jenis media. Ya, ketika kita bicara media, semakin jelek resistansinya, maka semakin bukan semakin jelek ya, semakin kecil resistansinya, maka semakin si pengiriman datanya akan dikirim. Nah, ketika kita mengirimkan data, ada beberapa limitasi yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah attenuation. Ya. Attenuation itu istilah untuk bagaimana nanti kita mengirimkan data. Ketika kita mengirimkan data, kita harus mikir media yang kita pakai itu kabelnya nggak boleh terlalu panjang. Karena ketika terlalu panjang, semakin panjang kabel, maka akan semakin pendek. Ya, bukan semakin pendek ya, semakin mengecil sinyal data yang akan kita kirimkan. Ya, semakin panjang ya. Kemudian, ketika sebuah sinyal listrik dikirim, maka yang harus dipikirkan juga ada interferensi dari media lain. Salah satu contohnya adalah dari gelombang elektromagnetik atau biasa dikenal dengan EMI dan RF radio frekuensi. Jadi kalau kita ngobrol lewat jaringan komputer, kemudian kita main handphone, kita main PC, kita ngidupin lampu, kita ngidupin AC, itu salah satu gangguan yang mungkin terjadi di dalam jaringan komputer kita yang bisa membuat jaringan kita menjadi lebih lambat komunikasinya. Jadi nggak cepat dia jauh lebih lambat komunikasinya. Jadi lebih lambat karena apa? Karena dia harus revisi datanya, kemudian melakukan perbaikan data yang terjadi, yang diterima, yang dikirim ya. Nah, mitigasinya gimana? Pencegahannya gimana? Kita harus jauh lebih memperhatikan panjang kabel itu limitasinya seperti apa. Jadi misalkan 100 meter ya jangan pakai 100 meter juga, itu limitasi sudah terakhir ya. Pakainya kurangi dari 100 meter. Kemudian beberapa kabel atau media itu tidak kuat terhadap air tadi. Jadi ketika itu terjadi, maka kita butuhkan sebuah shielding atau grounding. Makanya di kabel listrik kadang-kadang ada grounding sehingga loncatan listriknya agak jauh lebih kecil. Kemudian untuk mengurangi yang namanya crosstalk, maka
si kabelnya tadi kita twisting, kita pelilin, kita puter-puter, dia mengurangi yang namanya crosstalk ya. Crosstalk itu contohnya kayak misalkan nih, saya lagi ngobrol sekarang, tiba-tiba ada nih suara nimbrung, entah suara siapa ya, nggak jelas suaranya. Nah, itu salah satu jenis crosstalk. Nah, ini jenis chopper cable, ini yang sering kita pakai. Ada kabel cross, kabel straight, ini yang kita pakai jenis kabelnya. Ada UTP, unshielded twisted pair, sama STP. Bedanya ada bungkus sama tidak ada bungkus ya, unshielded sama shielded ya, dipilin semua kabelnya. Kemudian yang kedua, coaxial cable. Coaxial cable ini contoh kabel televisi. Jadi kalau kalian di rumah ada antena televisi yang terhubung secara analog, nah itu menggunakan kabel jenis ini. Oke, nah di dalam medianya tadi ada dua kabel itu. Nah, ini contoh unshielded. Jadi ada 4 warna kombinasi, tapi warna itu nanti dikombinasi lagi setiap warnanya. Contoh, orange ada pasangannya putih orange, hijau ada pasangannya putih hijau, biru putih biru, coklat putih coklat, lalu seperti itu. Nah, setiap kabel UTP unshielded twisted pair ini memiliki karakteristik atau bentuk. Jadi dia punya outer jacket, kemudian yang kedua kabelnya jenisnya dipilih, yang ketiga dia memiliki warna yang nanti dia mengisolasi, membungkus si kabel tembaganya ya dari setiap bagiannya. Dan komunikasi media ini dia menggunakan konektor RJ45 namanya ya, namanya RJ45. Kalau STP dia bedanya cuma yang nomor 2 ini dan nomor 3. Dia ada bungkus, tujuannya untuk mengurangi EMI RFI. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu sedikit penjelasan tentang STP. Bedanya UTP sama STP yang tadi. Nah, kalau STP sama UTP dia menggunakan konektor yang sama, yaitu RJ45. Nah, yang berbeda sedikit adalah coaxial cable. Oh iya, STP sama UTP tadi maksimal kabelnya adalah 100 meter. Ya, 100 meter ya. Nah, kemudian ada coaxial cable. Coaxial cable ini terdiri atas outer, woven, layer fleksibel, kemudian chopper conductor. Jadi itu bagian-bagiannya. Jadi kalau bahasa serengeannya lah ya. Jadi nomor 1 ini adalah bungkus luar, dia berupa plastik atau karet. Yang kedua ini dia bungkus berupa pilihan kabel kecil halus, tujuannya untuk grounding. Yang ketiga adalah pembungkus lagi plastik. Yang keempat adalah kabel tunggal tembaga. Jadi ini yang utamanya, ini yang groundingnya, sehingga ketika ini komunikasi dia ditutupi oleh si kabel pilin ini. Kemudian dia menggunakan konektor, namanya konektornya BNC, N-type sama F-type, dimana si coaxial konektor ini nanti digunakan untuk komunikasi di dalam jaringan komputer. Itu ya. Nah, cara memasang kabel UTP ini kalau mau mencoba nanti silakan dicoba. Kalau ada bingung untuk prakteknya ini bisa bertanyakan nanti dengan saya langsung ketika kita udah bertemu ya. Nah, ada seperti yang saya bilang, ada 2 warna, jadi ada standarisasi. Nah, si kabel UTP ini nanti ada kategorinya, ada kategori 3, 5, 5E dan kategori 6. Sekarang baru sampai kategori 6. Perbedaannya apa? Perbedaannya dari sisi kecepatan. Jadi kemampuan membawa datanya secara cepat. Yang paling tinggi adalah kategori 6. Kategori 6 itu dia udah mampu membawa data sebesar 1000 megabit per detik atau 1 GB. Ya, 1 GB. Jadi itu kecepatan yang paling tinggi. Jadi kalau kalian misalkan mau kecepatan tinggi ya medianya harus sesuai. Kalau 5 sama 5E dia sampai 6 ini bisa sampai 10 GB. 5 sampai 5E itu 10 sampai 100
megabit per detik. Ya. Kalau yang ini kategori 3 kebanyakan untuk kabel telepon. Itu ya untuk komunikasinya. Nah, ini konektornya namanya UTP. Nah, ini namanya RJ45. Sedangkan ini adalah RJ45 yang model soket, biasanya ditanamkan di dinding. Cara pemasangannya, ketika kita menggunakan si RJ45 dan kabel UTP, diharapkan tidak seperti ini, dikeluarkan seperti ini. Tapi pasangnya masuk ke dalam dan dia nanti ditahan oleh si konektor RJ45-nya. Tujuannya buat apa? Ketika kita menggunakan di dalam lapangan, si perangkatnya tadi, kalau dia digoyang atau diganggu, disentuh, dia tidak mudah patah. Karena si kabel ini kabel yang rentan terhadap patah. Nah, pasangannya seperti ini. Kalau kita menggunakan T568A, maka tadi kita lihat ya, di sini tadi cara memasangnya, kabel yang dihitung nomor 1 itu yang sebelah kiri. Jadi ngelihatnya dari sini, dari konektor yang ada kakinya, sebelah kiri ini nomor 1, ini yang nomor 8. Nah, nomor 1 itu kalau T568A itu putih hijau. Nomor 2 hijau, nomor 3 orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Sedangkan T568B dia dimulai dari putih orange. Putih orange, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat, dan coklat. Nah, kalau kita mau komunikasi menggunakan strike, ya, kita kan udah pakai kabel cross, kabel strike ya. Kalau kita menggunakan kabel strike, maka kedua-duanya harus menggunakan ujung yang sama. Misalkan nih, kalau saya pakai T568A, ujung sebelah kanannya, tadi sebelah kiri, ujung sebelah kanannya harus T568A juga. Ya, itu kalau straight. Kalau crossover, dia beda ujung. Kalau kita satunya T568A, yang ke sebelahnya harus sebelahnya T568B. Jadi harusnya satu A, satunya yang B. Itu ya. Nah, si strike ini digunakan untuk menghubungkan dari perangkat-perangkat yang berbeda. Jadi misalkan dari PC ke router, PC ke switch, dari PC ke access point ya. Ya. Kemudian ada crossover. Crossover tadi menggunakan media 568A dan 568B. Di mana medianya tadi itu menggunakan ujung yang berbeda, A sama B. Di mana si A sama B ini untuk menghubungkan crossover ini untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Contoh komputer ke komputer, switch ke switch, router ke router, itu bisa menggunakan 568A crossover ya. Kemudian untuk mengkonfigurasi, kita udah sering nih konfigurasi router menggunakan kabel konsol. Nah, kabel konsol itu dibentuk dari kabel UTP juga, tapi dia menggunakan koneksi rollover ya, rollover. Jadi kalau kalian ngubung kabel konsol yang melengkung warna biru muda, kita menghubungkan dengan menggunakan kabel konsol, disebut dengan kabel rollover. Di mana kabel rollover ini bedanya misal nih, kalau kita pakai T568A warnanya ini, nanti untuk yang sebelahnya dia diputar. Yang tadinya nomor 1 jadi nomor 8, nomor 2 jadi nomor 7, terus seperti itu sampai nanti nomor 8 itu jadi nomor 1 ya. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian ada fiber optik. Kalau di fiber optik kita bicara dengan spektrum warna nanti perbedaannya itu. Nah, kabel yang paling baik, kabel yang paling cepat transmisinya adalah fiber optik. Kenapa demikian? Karena pertama, fiber optik jarak jangkaunya jauh lebih panjang. Kalau UTP itu di 100 meter, kalau fiber optik bisa puluhan kilometer. Itu pertama. Yang kedua, dia paling aman dari EMI, RFI.
ya. Kemudian dia menggunakan cahaya, kecepatan cahaya kan tinggi sekali, jadi sehingga pakai data kita bisa jauh lebih cepat. Nah, bedanya antara fiber optik dengan UTP tadi, dia mengirimkan datanya menggunakan metode ada dua, ada single mode, ada multi mode. Kalau single mode dia menggunakan pengiriman data dengan single light. Jadi cahaya pengirimannya cuma satu di dalam kabelnya. Jadi cuma satu saja. Biasanya dia melingkar. Biasanya menggunakan dua kabel dan jaraknya jauh lebih cepat. Kemudian yang kedua, cara pengirimannya menggunakan multimode. Multimode ini biasanya dia menggunakan banyak data di dalam satu perangkat, satu media. Ya, satu media. Biasanya ukuran kacanya jauh lebih besar. Kalau tadi 9 mikron, kalau dia 50 sampai 62,5 mikron. Jadi jauh lebih besar. Jarak jangkaunya lebih panjang single mode daripada yang multi mode. Ya. Nah, di dalam fiber optik nanti ada di tipe industri ada 4 jenis. Yang pertama enterprise network. Ini biasanya digunakan untuk backbone. Backbone itu adalah infrastruktur atas di dalam media jaringan komputer. Jadi kalau kabel backbone-nya putus, maka seluruh jaringan komputer yang ada di bawahnya akan putus. Itu backbone. Kemudian fiber to home, ini yang banyak di rumah kita, FTTH ya. Jadi dia menggunakan broadband, kemudian dia menggunakan jaringan. Biasanya ada broadband, kemudian baru fiber. Kemudian long haul network. Biasanya service ini digunakan untuk menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian kabel bawah laut. Ya, biasa dengar kabel bawah laut memang ada ya. Kabel bawah laut untuk komunikasi dalam jaringan komputer. Nah, ini jenis-jenis konektor yang ada di dalam fiber optik. Ada ST, ada LC, ada SC, ada LC yang multimode. Multimode ini kalau kalian pakai kabel yang multimode ya, yang nanti satu konektor banyak sekali isinya ya. Ini straight konektor, lesson konektor, sama subscriber konektor. Nah, ini kalau lompatannya dari SC ke SC, LC ke LC, untuk yang ke dinding, kemudian ST ke LC, biasanya sudah disediakan medianya. Nah, ini silakan baca perbandingannya, kekuatannya antara UTP sama fiber optik. Secara garis besar jauh lebih baik fiber optik daripada si kabel UTP ya, dari jarak, kemudian dari EMI, jauh lebih baik si fiber optik. Nah, tapi fiber optik dengan si UTP dari sisi biaya dan dari sisi pemasangan itu harus menggunakan jasa orang yang jauh lebih baik. Kalau UTP 5 menit saya ajarkan bisa, tapi kalau fiber optik kita harus punya perangkatnya yang nanti mensupport pemasangan medianya ya. Itu sedikit tentang media jaringan komputer sampai saat ini. Nanti kalau ada pertanyaan kita akan buka forum. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan coba untuk menggunakan video conference. Kita akan bahas tentang perkuliahan kita sebelumnya, kemudian bagaimana nanti UTS dilakukan tanggal 14 ya. Semoga nanti hasilnya baik. Kita ketemu di hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.